Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maryam. Saya pengampu Mapel Kurdis di kelas 4 MI Miftahul Ulum Keraton Krian Sidoarjo. Anak-anak yang saya cintai dan yang saya banggakan, kali ini masih bab 1, yaitu tentang surat Al-Asr dan surat Al-Quraisy. Dalam bab 1 ini kita membahas 2 surat sekaligus. Yang pertama adalah surat Al-Asr. Al-Asr artinya demi waktu. Surat Al-Asr ini berjumlah 3 ayat dan diturunkan di kota Mekah Al-Mukarramah, merupakan urutan surat yang ke-103 dalam Al-Quran. Adapun bunyi dari surat Al-Asr sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Surat Al-Asr ini mengingatkan kita agar dapat menggunakan waktu sebaik-baiknya. Orang yang tidak bisa menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, dia termasuk orang yang rugi. Karena pada dasarnya manusia semua adalah merugi, kecuali orang yang berbuat baik, beramal soleh, dan mengingatkan kepada sesamanya tentang kebaikan, mengingatkan kepada sesamanya tentang kesabaran, dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh. Itulah orang-orang yang tidak rugi. Dalam surat ini Allah bersumpah demi waktu. Kenapa demi waktu? Karena waktu itu sangat berharga sekali. Al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Sebagai contoh begini anak-anak. Apabila anak-anak kehilangan uang 10.000 umpamanya, atau ada seseorang kehilangan cincin emas, maka cincin emas itu bisa kita dapatkan lagi di toko emas kalau kita punya uang. Dan uang 10.000 yang hilang tadi mungkin bisa dapat pengganti dari orang tua atau dari teman yang lain yang merasa kasihan dengan kehilangan uang. Berarti uang dan emas itu bisa kembali. Sedangkan waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali lagi. Maka yang terjadi adalah hanya penyesalan saja. Kita tidak bisa kembali lagi kepada masa lalu atau kembali ke waktu yang telah berlalu walaupun hanya 5 detik. Kita tidak ada yang namanya lorong waktu, itu tidak ada anak-anak. Memang ada yang mengatakan semua waktu adalah sama, asal dibuat kebaikan, dibuat mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Tapi Allah punya rencana lain. Di dalam 1 tahun Allah itu membuat 3 bulan-bulan yang sangat mulia itu dalam 1 tahun. Contoh, Allah menjadikan bulan Rajab adalah sebagai bulannya Allah. Karena di situ Allah menurunkan sholat 5 waktu, perintah sholat 5 waktu saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Yang kedua, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu merupakan bulannya umatnya Nabi Muhammad. Di situ umat Nabi Muhammad panen pahala dalam 1 bulan itu. Maka di bulan itu umat Nabi Muhammad berbondong-bondong untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Di dalam 1 minggu ada juga waktu yang sangat berharga sekali, yaitu hari Jumat yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, yaitu tuannya, rajanya hari-hari. Hari Jumat itu adalah hari yang sangat mulia.
Kenapa demikian anak-anak? Karena di hari Jumat itu banyak sekali nilai-nilai positif, energi-energi positif yang ada di hari Jumat itu. Sehingga hari Jumat itu menjadi hari yang berkah, hari yang mulia, dan ada sholat. Dalam satu minggu ada namanya sholat Jumat. Selain itu tidak ada. Di dalam satu hari pun Allah menjadikan waktu-waktu yang sangat mulia. Ini berbicara tentang waktu. Apa kira-kira dalam satu hari waktu yang mulia? Setelah sholat 5 waktu itu adalah waktu yang mustajabah saat kita berdoa kepada Allah. Setelah subuh, setelah asar, dan sepertiga di malam hari, bisa juga di malam hari yang pertama, sepertiga, dan yang sepertiga terakhir. Itu adalah hari-hari atau jam-jam yang mustajabah. Maka Allah berani bersumpah demi waktu. Maksudnya agar kita tidak mau melewatkan waktu begitu saja tanpa berbuat baik. Maka sangat menyesal sekali orang yang selalu menyia-nyiakan waktunya karena waktu tidak akan kembali lagi. Nah, itu adalah surat Al-Asr. Yang kedua, di dalam bab ini juga diterangkan tentang surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy ini terdiri dari 4 ayat diturunkan di kota Mekah. Surat ini menceritakan tentang suku Quraisy, yaitu suku Nabi Muhammad SAW. Suku Quraisy ini mempunyai kebiasaan yaitu berdagang hingga ke mancanegara, berarti berdagangnya itu sampai ke luar negeri. Dan orang-orang suku Quraisy ini punya kebiasaan anak-anak. Kalau musim panas, orang-orang Quraisy ini berdagang ke negeri Syam. Dan apabila di musim dingin, mereka berdagang ke Yaman. Baiklah, saya bacakan bunyi surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Itu adalah bunyi surat Al-Quraisy ayat 1 sampai ayat 4. Anak-anak yang saya cintai dan yang saya banggakan, walaupun suku Quraisy ini berdagang sampai ke negeri lain atau ke mancanegara, tapi suku Quraisy ini tidak merasa khawatir. Karena apa? Karena selalu mendapat jaminan keamanan dari negara-negara yang dilaluinya. Maka sewajarnya lah suku Quraisy ini bersyukur atas nikmat tersebut. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, berdagang merupakan suatu ibadah. Sesuatu yang diniati baik adalah ibadah, dan ibadah adalah berpahala. Kenapa demikian? Berdagang dianggap sebagai ibadah. Karena begini anak-anak, orang yang merasa kesulitan menginginkan suatu barang atau membutuhkan suatu barang dari tempat lain, dia tidak bisa melakukan sendiri. Tapi dengan pedagang, dengan penjual, dia sangat mudah mendapatkan barang tersebut tanpa bersusah payah mencari ke tempatnya yang lain. Sehingga apa anak-anak? Orang ingin butuh beras, ada penjual beras. Sehingga tidak begitu merasa kesulitan. Orang butuh pakaian, ada yang membawakan dari daerah lain ke tempatnya. Lah, untuk sebagai balas jasa orang yang mengantarkan barang tersebut, yaitu pedagang, maka si pembeli ini memberi untung. Nah, si pembeli juga begitu. Apabila kita ikhlas memberikan untung kepada si pedagang, sama juga mendapat pahala. Umpamanya, ada orang jualan, harganya dia beli dari orang lain 8.000.
Kemudian dia menjualnya 10.000. Lah 10.000 ini adalah keuntungan dari si pedagang. Karena apa? Karena jerih payahnya, karena tenaganya dia mengambil untung Rp2.000. Seandainya si pembeli itu tidak membeli, maka dia tidak bersedekah kepada si pedagang Rp2.000. Seandainya dia diam-diam, si pembeli ini tidak membeli barangnya, kemudian memberi dia, saya kasih Pak uang 2.000, maka pasti dia akan tersinggung. Tapi dengan mencari laba, mencari untung dari jualannya, kita memberi sedekah yaitu berupa ongkos jerih payahnya, maka dia tidak tersinggung. Bahkan 200 perak pun, 200 rupiah pun dia tidak akan tersinggung. Karena apa? Karena dia niatnya berusaha dan berdagang, tidak hanya diberi semata-mata. Nah, itu anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kiranya hanya itu yang bisa Bu Maryam sampaikan. Nanti anak-anak bisa melihat lagi tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Maryam nanti di tempat yang lain, maksudnya tidak dalam waktu ini, tapi nanti bisa melalui wali kelas kalian, kemudian kalian kerjakan, kumpulkan dan disetor ke WA-nya Bu Maryam. Anak-anak yang saya cintai dan yang saya banggakan, jangan lupa istirahat, makan, minum, dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar kita semua diberi kesehatan dan diberi panjang umur yang barokah. Akhirnya dari Bu Maryam, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.